Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya politisi Partai PKS melakukan reses atau jaring aspirasi masyarakat di RT 1 RW 2 Kelurahan Banyurip Kecamatan Sawahan Surabaya, Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Tujuan reses yang dilakukan Reni Astuti ini adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Reni Astuti saat melakukan dialog dengan warga dan mendapatkan keluhan terkait tidak adanya keberadaan SMP negeri di Kecamatan Sawahan, sehingga siswa warga Kecamatan Sawahan susah masuk SMP negeri melalui jalur zonasi. Saat pertemuan jaring aspirasi ini Somaji salah satu warga Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Surabaya menyampaikan. Warga RT 1 RW 2 Kecamatan ini merasa kesulitan terhadap masuknya ke SMP negeri. Jadi kena zonasi itu akhirnya putra kami ini nggak bisa masuk. Untuk itu kami ingin di lokasi yang masih luas, yang di sana juga masih luas, di daerah itu ada lokasi, mungkin mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk membangun SMP negeri. Kalau bisa juga se-SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wilayah Putrajaya, kemudian juga di Banyu Urip, salah satu yang sering disampaikan aspirasinya oleh masyarakat adalah terkait dengan keberadaan SMP negeri yang menyebabkan dengan sistem zonasi warga di wilayah Banyu Urip khususnya itu selalu tergeser ya, karena memang ketika itu seleksinya berdasarkan zona mengalami penggeseran, kena geser ya, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk bisa masuk melalui jalur zonasi. Ada jalur lain yang bisa dilakukan tapi dengan persentase yang kurang ya, sehingga kemudian warga merasa rasa keadilannya itu hanya karena di sekolahnya tidak atau di wilayahnya tidak ada sekolah negeri, akhirnya tidak bisa masuk ke sekolah negeri, dan begitu yang dirasakan ya, seperti itu ya. Okay. Nah, kemudian begitu juga dengan SMA SMK. Walaupun memang SMA SMK ini wilayahnya ada di provinsi. Ya, mungkin nanti yang SMA SMK saran saya itu nanti bisa disampaikan kepada teman-teman di DPRD provinsi. Ya. Kemarin di wilayah Sukomanunggal itu juga demikian. Ya, tidak ada SMA, tidak ada SMK. Ya. Kami juga punya dewan di provinsi. Ya, nanti itu bisa disampaikan. Nah, terkait sekarang yang SMP negeri. Prinsip adalah bahwa pemerintah kota harus memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anak Surabaya. Itu yang dipegang dulu. Okay. Kemudian kualitas pendidikan ya, atau pendidikan yang berkualitas itu adalah hak semua warga. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Jadi jangan sampai orang sing nggak bisa sekolah karena gak ada biaya. Nah itu harus menjadi perhatian. Nah kemudian keberadaan sekolah baik negeri maupun swasta itu sama-sama harus diberikan perhatian. Ya, karena tidak semua bisa masuk ke negeri, sehingga keberadaan sekolah swasta itu juga perlu mendapatkan support dari pemerintah kota. Sehingga mau sekolahnya negeri atau mau sekolahnya swasta, sekolah ini sama-sama memiliki kualitas yang baik. Karena apa? Karena yang masuk ke sana adalah anak-anak Surabaya. Misalnya sih diperhatikan terus sekolah negeri, di sekolah swasta mudun kualitasnya. Kalau sekolah swastanya mudun kualitasnya, namanya warga kan
ingin memilih ke sekolah yang kualitasnya bagus, yang ada negeri, tapi ketika negerinya abol, kemudian tergeser dengan jalur zonasi. Nah, ini saya kira substansi yang harus mendapatkan perhatian, dan saya melihat pada sisi ini pemerintah kota saya minta untuk terus memperbaiki, terus melakukan perbaikan. Dengan adanya wali kota baru ini, kita berharap semangat baru dan semangat untuk memberikan perhatian kepada sekolah negeri dan juga kepada sekolah swasta. Nah, apakah mungkin kemudian di wilayah sini dibangun sekolah negeri? Gitu. Ketika mau ada pembangunan, satu Pak Sumaji yang paling memungkinkan adalah terkait dengan lahan. Gitu. Nah, kalau lahannya itu kemudian ada, maka pemerintah kota harus segera melakukan kajian terkait dengan gelisahnya warga yang menginginkan sekolah negeri dan sekolah yang ada di wilayah Jaya dan sini. Sudah SMP 25 itu masih Kecamatan Sukomanunggal, 46 masuk Kecamatan Duku Pakis, kemudian SMP 10 Tegal Sari. Berarti yang di Kecamatan Sawahan kosong ya. Nah ini. Sementara Kecamatan Sawahan ini penduduknya padat. Ya. Tapi sekolah SMP ini bangun, SMP negeri. Harapan warga Banyu Urip untuk juga memiliki, karena di Kecamatan Sawahan itu tidak ada satupun SMP. SMP negeri kita jumlahnya sekarang ada 63. Jumlah kecamatan ada 31. Berarti ada satu kecamatan yang jumlahnya 2. Sementara Kecamatan Sawahan wilayahnya padat. Usai acara penjaringan aspirasi masyarakat di Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya, media Lensa Parlemen menemui Reni Astuti terkait keluhan warga yang kesulitan masuk SMP negeri dengan sistem zonasi. Reni mengatakan, ya, jadi memang untuk di beberapa wilayah ya, kasus seperti ini sering tersampaikan. Contoh misalkan di wilayah Kecamatan Sawahan ini memang tidak ada satupun SMP negeri, gitu, sehingga warga yang ada di Banyu Urip, warga yang ada di Putrajaya itu merasa mendapatkan rasa ketidakadilan karena ketika nanti PPDB jalur zonasi kemudian tergeser-geser kan seperti itu. Nah, saya kira apa yang dirasakan oleh warga di sini kan sesuatu yang sudah lama sebenarnya. Ini yang kalau saya sih mendorong pemerintah kota untuk segera menangkap ya kegelisahan warga ini untuk kemudian segera melakukan langkah-langkah kalau memang itu adalah perlu ya dengan ketersediaan lahan yang ada di sekitar di sini, maka segera itu kemudian bisa direalisasikan dengan catatan bahwa SMP-SMP yang ada di sekitar sini yang sudah ada, misalkan sekolah-sekolah SMP swasta dan sebagainya, itu juga tetap mendapatkan perhatian, sehingga kemudian masyarakat ini bisa punya pilihan apakah dia mau di negeri ataukah mau di swasta. Nah, ketika swasta ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup, maka sarana prasarananya tidak memadai, kemudian berdampak kepada kualitas pendidikan yang juga berkurang. Nah, jadi harapannya dengan keberadaan sekolah negeri, pilihan masyarakat untuk mendapatkan sekolah yang berkualitas itu semakin banyak. Reni juga menegaskan bahwa reses yang dilakukan 50 pimpinan dan anggota dewan ini bukan cuma formalitas. Reni berharap hasil aspirasi masyarakat ini benar-benar dapat perhatian dari pemerintah kota. Semua teman dewan sekarang ini kan lagi reses. Ya, kita sangat berharap bahwa reses ini bukan suatu hal yang sifatnya formalitas, yang kemudian ujungnya ini tidak disupport oleh pemerintah kota. Jadi saya sangat berharap hasil aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh semua pimpinan dan anggota dewan ini benar-benar mendapatkan perhatian dari pemerintah kota sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan kota. Jadi kalau pemerintah kota itu mengawal serius hasil musyawarah pembangunan kelurahan, maka pemerintah kota juga harus mengawal serius hasil aspirasi dari teman-teman 50 pimpinan dan anggota dewan yang melakukan kegiatan reses. Sehingga kemudian pembangunan ini dari dua jalur antara eksekutif dan legislatif menyatu dalam satu perencanaan pembangunan yang
dipersembahkan kepada warga Kota Surabaya. Itu yang saya sangat menjadi catatan ya, jangan sampai kemudian apa yang menjadi usulannya dari Dewan ini kemudian kurang diperhatikan oleh pemerintah kota. Pak Wali Kota sering menyampaikan bahwa unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Wali Kota dan DPRD. Maka perencanaan harus dari pemerintah kota dan juga dari DPRD. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.